Kita akan memasuki modul yang kedua. Pada modul ini kita akan membahas mengenai kimia minyak kelapa sawit dan juga tentang kerusakan mutu minyak. Pada sesi yang pertama, kita akan bicara mengenai kimia minyak kelapa sawit atau chemistry palm oil. Molekul minyak atau lemak yang biasa kita sebut sebagai trigliserida berstruktur seperti garpu dengan 3 ujung. Badan garpu terbentuk dari gliserol, sementara ujung garpu merupakan asam lemak, baik itu asam lemak yang jenuh maupun asam lemak yang tidak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang semua ikatan karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal. Seperti terlihat pada gambar, pada rantai karbon ini antara karbon C yang satu dengan yang lainnya hanya diikat oleh satu ikatan saja. Contoh asam lemak jenuh ini adalah asam laurat, miristat, dan palmitat. Secara sifat fisik dan kimia, asam lemak ini tidak lebih mudah rusak teroksidasi dibandingkan dengan asam lemak yang tidak jenuh. Namun, secara wujudnya, pada panjang rantai yang sama, asam lemak jenuh ini memiliki bentuk lebih padat dibandingkan dengan asam lemak yang tidak jenuh. Dengan kata lain, melting point-nya lebih tinggi. Asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya disebut dengan asam lemak tidak jenuh. Seperti pada gambar ini, salah satu ikatan karbonnya memiliki ikatan rangkap yang ditunjukkan dengan lingkaran merah. Ini yang disebut dengan ketidakjenuhan minyak. Contoh dari asam lemak ini adalah asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Ketidakjenuhan asam lemak ini juga akan mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari minyak yang disusunnya. Asam lemak ini lebih mudah rusak karena teroksidasi dibandingkan dengan asam lemak yang jenuh. Serta wujudnya pada panjang rantai yang sama, asam lemak tidak jenuh ini melting point-nya lebih rendah daripada asam lemak yang jenuh. Sintesis trigliserida terjadi dalam buah kelapa sawit. Sintesis ini berlangsung selama masa pematangan buah. Jadi, semakin matang buah, maka kandungan trigliserida tinggi, yang berarti semakin tinggi juga kandungan minyak pada buah tersebut. Reaksi pembentukan trigliserida merupakan reaksi antara asam lemak dengan gliserol dan membentuk trigliserida dengan air. Dari namanya, reaksi hidrolisis berarti reaksi pemotongan suatu ikatan pada senyawa tertentu menjadi komponen penyusunnya dengan bantuan air. Reaksi ini juga terjadi pada karbohidrat, pada protein, dan lain-lain. Pada reaksi hidrolisis minyak atau lemak, trigliserida akan dipecah oleh air menjadi asam lemak dan gliserol. Reaksi ini dibantu oleh enzim maupun katalis lainnya, seperti autokatalisis oleh asam lemak bebas. Semakin banyak terjadi hidrolisis, maka akan semakin banyak asam lemak bebas yang terbentuk. Reaksi hidrolisis ini terjadi dengan dua macam cara. Cara yang pertama adalah dengan hidrolisis enzimatik, dan cara yang kedua adalah hidrolisis dengan katalis spontan. Pada hidrolisis enzimatik, minyak atau lemak akan dipecah oleh enzim lipase. Aktivitas pembentukan asam lemak bebas secara enzimatis ini terjadi dalam buah, dan aktivitas pembentukannya akan dipercepat jika mesokap buah sawit mengalami memar atau luka, seperti misalnya karena bantingan atau karena disorong alat seperti wheel loader. Hal ini terjadi karena pada dasarnya sel minyak dan enzim lipase berada pada kompartemen yang berbeda pada buah. Adanya memar atau luka pada buah akan menyebabkan bertemunya komponen minyak dengan enzim sehingga akan terjadi hidrolisis. Itulah yang menjadi dasar bahwa semakin memar buahnya, maka semakin cepat kenaikan asam lemak bebas. Cara hidrolisis yang kedua adalah hidrolisis dengan katalis spontan. Reaksi ini merupakan reaksi pemecahan trigliserida yang dikatalisis oleh kandungan asam lemak bebas awal yang ada pada minyak. Reaksi ini juga dipercepat dengan adanya suhu tinggi dan waktu tinggal yang lama. Reaksi jenis ini terjadi selama proses pengolahan dan juga pada penyimpanan minyak kelapa sawit. Reaksi berikutnya merupakan reaksi oksidasi yang merupakan reaksi antara oksigen dengan minyak.
Reaksi ini terjadi terutama pada asam lemak tidak jenuh, dibantu dengan adanya energi panas dan juga dengan sinar cahaya. Reaksi ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Tahap inisiasi terjadi karena adanya inisiator, seperti peroksidan logam, enzim lipoksigenase. Reaksi ini dipercepat oleh cahaya atau panas, menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk peroksida yang sangat labil. Dalam reaksi propagasi ini, radikal bebas akan diubah menjadi radikal yang lain. Pembentukan awal suatu radikal bertanggung jawab pada pembentukan radikal lain yang disebabkan oleh reaksi berantai. Pada tahap selanjutnya dari oksidasi, maka akan terbentuk produk oksidasi lipids sekunder yang utama, yaitu aldehid berberat molekul rendah, keton, alkohol, dan hidrokarbon berantai pendek. Berikut ini adalah gambaran dari komposisi asam lemak minyak kelapa sawit dan minyak inti. Terlihat bahwa komponen terbesar dalam minyak kelapa sawit adalah asam palmitat dan asam oleat. Minyak kelapa sawit merupakan minyak yang unik secara komposisi asam lemak, di mana komponen asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh jumlahnya 50-50. Komponen asam lemak jenuh disebut di mana banyak terkandung asam miristaat, palmitat, dan stearat. Bentuknya cenderung padat pada suhu ruang. Sementara komponen asam lemak tak jenuh di mana banyak terkandung asam lemak oleat, linoleat, dan linolenat cenderung berbentuk cair pada suhu ruang. Sifat inilah yang mendasari proses fraksinasi minyak kelapa sawit pada industri hilir, yaitu memisahkan minyak menjadi komponen berbentuk cair, yaitu fraksi olein, dan komponen berbentuk padat, yaitu fraksi stearin, berdasarkan perbedaan suhu pada melting point. Berikut ini adalah gambaran sifat fisik dan dari minyak kelapa sawit berdasarkan komponen asam lemak penyusunnya. Di sini terlihat bahwa semakin banyak kandungan asam lemak jenuh pada rantai asam lemaknya, maka akan semakin tinggi melting point-nya. Sementara, semakin banyak kandungan asam lemak tidak jenuh pada rantai asam lemaknya, maka akan semakin rendah melting point-nya. Di sini digambarkan bahwa trigliserida yang ketiga asam lemaknya merupakan asam lemak jenuh, maka melting point pada kisaran 66 derajat Celcius. Sementara, trigliserida yang ketiga asam lemaknya asam lemak tidak jenuh, maka melting point-nya pada kisaran 5 derajat Celcius. Sifat ini yang digunakan untuk aplikasi minyak tersebut dalam pembuatan produk di industri hilir, misalnya pada pembuatan margarin ataupun pembuatan cocoa butter substitute. Masing-masing parameter mutu sangat berpengaruh satu sama lain. Seperti contoh gambar ini, akan membuat sebuah irisan. Kadar air yang tinggi akan menyebabkan kandungan ALP yang tinggi juga. Sementara, kandungan kotoran yang tinggi juga akan berakibat tingkat oksidasi yang juga akan relatif tinggi, ditandai dengan bilangan peroksida yang tinggi. Semakin tinggi asam lemak bebas, maka kelarutan logam-logam semakin tinggi dan berpotensi sebagai prooksidan dan menaikkan bilangan peroksida dan seterusnya.